Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam mata kuliah Landasan Pendidikan. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam yakni Habibanna wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan mata kuliah Landasan Pendidikan mengenai pendidikan sebagai ilmu dan seni dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD MPD. Materi ini akan dipresentasikan oleh kelompok 4 dari kelas 1B yang beranggotakan yang pertama Levina Kholiatul Zamil dengan NIM 2310480, yang kedua Nelsa Nurhelgia dengan NIM 2305962, dan yang ketiga Rai Manik Salsabila dengan NIM 2301223. Mari kita mulai. Oke, mari kita masuk ke materi yang pertama, pengertian pendidikan. Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata pendidikan berasal dari kata didik, serta mendapatkan imbuhan pe dan akhiran an. Sehingga, kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupun tindakan membimbing. Dapat didefinisikan, pengajaran ialah sebuah cara perubahan etika serta perilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan, serta pembinaan. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengertian seni. Seni merupakan segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia yang di dalamnya terdapat keindahan dan mampu untuk membangkitkan perasaan dirinya sendiri dan orang lain. Istilah seni tersebut berasal dari kata Sansekerta, yaitu sani yang memiliki arti yakni persembahan, pemujaan, serta pelayanan yang memiliki kaitan erat dengan upacara keagamaan yang dinamakan sebagai kesenian. Menurut Padma Puspita, seni tersebut berasal dari bahasa Belanda yaitu genie yang dalam bahasa lain disebut sebagai genius yang memiliki arti yakni kemampuan luar biasa yang telah dibawa sejak lahir. Kemudian menurut ilmu Eropa, kata seni berasal dari kata art yang memiliki arti visual, yaitu sebuah media yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan seni dalam pendidikan. Pertama, seni sebagai media pendidikan. Melalui seni, seseorang dapat belajar tentang nilai-nilai dan ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih menyenangkan lagi, sehingga untuk menangkap sebuah informasi menjadi lebih mudah. Bentuk penyampaian yang menyenangkan merupakan sebuah strategi yang jitu untuk mencapai suatu tujuan. Metode semacam inilah yang terus dipergunakan oleh manusia di sepanjang zaman. Seni tidak bisa dilepaskan karena kehadirannya dari semua nilai yang terkandung di dalamnya. Sehingga aspek seni sering digunakan atau dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, termasuk pada proses pengajaran. Aspek seni dapat menentukan kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru. Guru yang memiliki apresiasi seni yang tinggi cenderung aktif, kreatif, dan inovatif, sehingga akan memiliki lebih banyak metode atau cara dalam menyampaikan materi ajar kepada peserta didiknya.
Kedua, seni sebagai wahana mengembangkan bakat dan kreativitas anak didik. Contoh seni dalam pendidikan yang terdapat dalam pembelajaran seni budaya bertujuan agar anak-anak tidak hanya menggunakan belahan otak kirinya saja, tetapi juga menggunakan belahan otak kanannya. Dengan keseimbangan dalam proses belajar inilah diharapkan dapat dihasilkan generasi yang mempunyai wawasan iptek luas, keimanan yang memadai, dan budi pekerti yang tinggi. Dengan demikian, pembelajaran dengan menggunakan seni di sekolah diharapkan dapat menjadikan anak didik untuk mengembangkan bakat dan kreativitasnya melalui bunyi atau musik, lalu gerak atau tari, dan yang terakhir warna atau rupa. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk mengembangkan 3 ranah dalam berpikir, diantaranya kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dilihat dari segi kognitif, pembelajaran seni harus meliputi pemahaman, pengertian, analisis, dan evaluasi. Jika dilihat dari segi afektif, pembelajaran seni harus menumbuhkan sikap minat, menghargai, menghayati, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan menumbuh kembangkan jiwa seni. Pembelajaran seni dari segi psikomotorik berarti siswa harus mempunyai keterampilan dan mampu mengapresiasikan dalam bentuk warna, suara, dan gerak. Selanjutnya, kaitan antara seni dan pendidikan. Pendidikan dikatakan sebagai seni karena proses dan hasilnya meliputi sebuah perasaan yang menghasilkan karya dan memiliki nilai, sebagaimana yang diungkapkan oleh A.S. Neil, yaitu, menurut beliau, mendidik dan mengajar bukanlah suatu ilmu tetapi itu adalah seni. Mendidik yang diartikan sebagai seni ialah bagaimana kita dapat hidup dengan anak-anak dan dapat mengerti anak-anak sehingga seolah-olah kita menjadi seperti anak-anak. Mengapa proses mendidik itu disebut seni sih? Nah, proses mendidik disebut seni karena mendidik sama halnya dengan mengajar. Sedangkan mengajar adalah seni karena butuh keterampilan, waktu, dan kesabaran. Seni yang dibutuhkan guru untuk menentukan kapan harus memotivasi, kapan harus memberi konsekuensinya. Nah, kapan harus membantu dan kapan untuk mundur, hanya memperhatikan dari jauh. Nah, ada juga yaitu kesimpulan. Nah, mendidik adalah suatu proses menghantarkan seseorang anak menuju tahap demi tahap perkembangannya dan memastikan anak dapat melaluinya dengan baik. Mendidik merupakan suatu proses transfer ilmu yang bukan saja memperlakukan ketentuan dan kesabaran, tetapi juga merupakan sebuah seni yang inspirasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mendidik merupakan proses mentransfer ilmu, pengetahuan, atau proses mengantarkan anak menuju tahap perkembangan. Orang tua memiliki peran utama dalam mendidik anak, sementara guru memiliki peran yang dibatasi oleh waktu. Namun, guru dan orang tua sama-sama memiliki peran penting dalam mendidik anak. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.